Bab 361-362. Tidak boleh. Dalam sekejap mata, petinggi duduk satu demi satu. Di aula perjamuan besar, puluhan tamu kaya raya duduk bersama sesuai kota tempat keluarga mereka berada. Di arah Jiangsu, selain Jerry Yang, ada orang-orang dari 4 keluarga besar: keluarga Su, keluarga Guan, keluarga Wei, dan keluarga Zhuang. Di arah kota Zhou, hanya ada 1 keluarga Chen, dan beberapa keturunan keluarga Chen. Semua orang tahu bahwa pertemuan pertukaran ini pernah diadakan sebelumnya. Awalnya diselenggarakan oleh keluarga Feng, tetapi kepala keluarga Feng secara pribadi menyerahkan tawaran itu. Jadi aku menerimanya. Saat ini pembawa acara, Jordi Meng berkata dengan lantang. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Ubeo Feng. Meskipun semua orang yang hadir tahu bahwa pertemuan pertukaran diadakan oleh keluarga Meng, mereka masih sangat terkejut ketika mendengar penjelasan Jordi Meng. Lagi pula, setiap pertemuan pertukaran akan mendatangkan keuntungan besar bagi penyelenggara. Sekarang, Jordi Meng baru saja mengatakan bahwa keluarga Feng menyerahkannya begitu saja, memang luar biasa. Begitu kata-kata Jordi Meng selesai, penonton menjadi gempar. Keluarga Feng bahkan menyerahkan hak untuk mengadakan pertemuan pertukaran kepada keluarga Meng. Hubungan mereka sangat bagus. Bagus apa? Itu jelas dipaksa oleh keluarga Meng. Siapa yang rela melepaskan keuntungan sebesar itu? Mungkin juga keluarga Feng telah menyerah kepada keluarga Meng. Ada perbedaan pendapat untuk sementara waktu, wajah Ubeo Feng menjadi semakin jelek, tetapi dia tetap tidak meledak. Tujuan utamanya hari ini adalah untuk tidak berkonflik dengan keluarga Meng. Selanjutnya, aku mengumumkan bahwa pertemuan pertukaran bisnis 3 tahun Provinsi Jiangping sekarang akan secara resmi dimulai. Jordi Meng tiba-tiba berkata dengan keras, sebelum itu, aku ingin memperkenalkan kepadamu 2 tamu terhormat dari Provinsi Jiangping. Setelah selesai berbicara, Jordi Meng menunjuk ke arah Jason Huang yang duduk di atas, dan berkata, yang ini salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, pewaris keluarga Huang, Jason Huang. Kemudian, Jordi Meng menunjuk ke arah Prunella Huang yang berada di samping Jason Huang, dan memperkenalkan, yang ini juga dari keluarga Huang, salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, Nyonya Huang Prunella Huang. Sambutan hangat dari semua orang. Bagaimanapun, Jordi Meng berinisiatif untuk bertepuk tangan, dan yang lainnya mengikuti, tetapi mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka baru menyadari bahwa Jason Huang bisa duduk di posisi teratas, statusnya pasti luar biasa, namun mereka tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah pewaris keluarga Huang. Bagi setiap keluarga kaya di ibu kota provinsi, 8 keluarga besar kota Yan adalah keluarga teratas yang tidak terjangkau. Pada saat ini, pewaris keluarga yang sangat kuat yang benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran di Provinsi Jiangping. Tampaknya pertemuan pertukaran ini tidak ditakdirkan untuk menjadi terlalu damai. Bahkan ahli waris 8 keluarga besar kota Yan sudah muncul, pasti tidak mudah. Mungkin, pertemuan pertukaran keluarga Meng ini ditujukan untuk keluarga Ning dan keluarga Han. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan banyak orang memandang keluarga Han dan keluarga Ning. Tapi sebelum pertemuan pertukaran dimulai, aku harus menyelesaikan masalah pribadi. Ekspresi Jordi Meng berangsur-angsur menjadi gelap, matanya yang tajam tiba-tiba tertuju pada Yoshua Guan ke arah Jiangsu. Mengikuti arah yang dilihat Jordi Meng, semua orang tahu siapa yang sedang ditatap Jordi Meng. Yoshua Guan mengangkat alisnya, ekspresinya sama suram dan dinginnya. Dia sudah menduga bahwa pertemuan pertukaran ini tidak sesederhana itu, pihak lain kemungkinan besar datang untuk Jerry Yang. Dan keluarga Guan adalah keluarga paling setia di bawah Jerry Yang, jika Jordi Meng ingin berurusan dengan Jerry Yang, dia pasti akan menemukan cara untuk berurusan dengan keluarga Guan terlebih dahulu. Jerry Yang otomatis tahu, dia menatap Jordi Meng dengan tenang, ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Jordi Meng. Tuan Guan, terakhir kali kamu membawa orang ke keluarga Mengku untuk membuat masalah, kamu mungkin belum melupakannya.
Jordi Meng tiba-tiba berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Jordi Meng adalah kepala keluarga Meng, jadi dia pasti tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Namun, beraninya keluarga dari kota kecil pergi ke keluarga kaya raya di ibu kota provinsi. Kata-kata Tuan Meng terlalu serius. Aku hanya pergi ke rumah Meng untuk meminta seseorang. Tentu saja, tidak masalah jika Tuan Meng bersikeras berpikir bahwa aku membuat masalah. Keluarga Guanku tidak pernah takut pada siapapun. Yosua Guan berkata dengan tenang, nadanya sangat kuat dan mendominasi, tanpa putus asa atau takut. Keluarga Guan benar-benar mendominasi dan sekuat sebelumnya. Jordi Meng menyipitkan matanya dan berkata, tapi, lalu kenapa? Yosua Guan tidak berbicara, hanya menatap Jordi Meng dengan dingin, menunggu kata-kata selanjutnya. Ngomong-ngomong, kamu memang membawa orang-orang dari keluarga Guan untuk memprovokasiku di rumah Meng. Kamu harus memberiku penjelasan untuk masalah ini. Setelah merenung sejenak, Jordi Meng berkata, sekarang, aku akan memberimu dua opsi. Opsi pertama adalah menghancurkan keluarga Guan. Opsi kedua adalah keluarga Guan akan membayar setengah dari keuntungan keluarga kepada keluarga Meng. Hehe. Yosua Guan balas dengan tertawa, Tuan Meng, apakah kamu gila? Minta setengah dari harta keluarga Guanku. Apapun yang kamu katakan, aku akan memberitahumu sekarang, itu pilihanmu. Jordi Meng berkata dengan mata menyipit. Aku memilih pilihan ketiga. Yosua Guan tiba-tiba berkata. Ketiga. Jordi Meng mengerutkan kening dan menatap Yosua Guan. Jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin berurusan dengan keluarga Guanku. Yosua Guan berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, ada keheningan yang mematikan di antara hadirin. Pada pertemuan pertukaran yang diadakan oleh keluarga Meng, dia berani bersikap agresif. Apakah Yosua ini sudah terlalu lelah? Gagasan yang sama muncul di benak banyak orang. Jordi Meng juga tercengang, dia tidak pernah menyangka Yosua Guan berani menghadapinya di depan umum. Karena keluarga Guanmu ingin mati, maka aku akan melakukannya. Jordi Meng berkata dengan dingin. Jason Huang, yang duduk di kursi atas dengan mata tertutup, tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Yosua Guan. Prunella Huang juga terlihat seperti sedang menonton drama, duduk di sebelah Jason Huang. Ayo, usir Yosua Guan ini dulu. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana Jordi Meng akan berurusan dengan Yosua Guan, dia tiba-tiba berteriak, mengejutkan semua orang. Seketika, puluhan orang kekar berkerumun, langsung mengelilinginya. Tuan Meng, bukankah kamu sudah bertindak terlalu jauh? Pada saat ini, suara penuh ketidakpedulian tiba-tiba terdengar. Sindarta Chen. Jordi Meng mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, apa? Tuan Chen juga ingin membela. Kenapa? Tidak boleh. Kata Sindarta Chen. Kamu tidak takut, akankah keluarga Chen, yang berada di masa kejayaannya, menjadi bagian dari masa lalu? Jordi Meng mengancam. Suasana menjadi tegang, perang tampaknya akan segera terjadi. Ada begitu banyak kekuatan top yang hadir, mereka semua terpanas saat ini. Pertama ada keluarga Guan yang berani bersaing dengan keluarga Meng, dan sekarang ada lagi keluarga Chen. Bersambung.